Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Sekar. Kali ini kita akan belajar bab 12 tentang mengenal tempat wisata bersejarah di Jakarta. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta memiliki banyak objek wisata bersejarah. Misalnya, objek wisata museum, monumen, dan pelabuhan. Tempat wisata bersejarah memiliki daya tarik tersendiri dibanding objek wisata lainnya. Ada pengunjung yang tertarik mengunjungi objek wisata tersebut karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Berkunjung ke tempat objek wisata bersejarah bisa membuat kita memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baik, Ibu akan bacakan wacana tentang Amri mengunjungi Monumen Pancasila Sakti. Pagi-pagi sekali, Amri dan teman-teman sekelasnya sudah hadir di sekolah. Hari ini, Bu Guru akan mengajak siswa kelas 4 belajar di luar kelas dengan mengunjungi Monumen Pancasila Sakti. Monumen tersebut terletak di Jalan Raya Pondok Gede, daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka berangkat dari sekolah tepat pukul 7 dengan membawa perlengkapan sesuai yang diperlukan. Pada pelajaran minggu lalu, Bu Sekar sudah menjelaskan dengan gamblang tentang Monumen Pancasila Sakti. Tak terasa mereka sudah di Monumen Pancasila Sakti. Betapa megah dan indahnya tempat itu. Amri dan teman-teman sekelasnya terpana melihat patung Garuda dan patung para pahlawan revolusi yang berada di depan Monumen Pancasila Sakti. Di tempat inilah para pahlawan revolusi diculik dan dibunuh oleh gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Jenazah para pahlawan revolusi kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka dibangunlah 7 buah patung pahlawan revolusi. Selanjutnya, Bu Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok beranggotakan 5 orang. Kelompok Amri beranggotakan Mamat, Maryam, Albert, dan Mulan. Mereka membagi tugas masing-masing. Ketua bertugas membagi tugas kepada semua anggotanya, serta memaparkan hasilnya di depan kelas. Sekretaris bertugas mencatat dan membuat laporan. Para anggota bertugas mencari dan mencatat informasi yang diperlukan. Tak terasa, hari sudah menjelang siang. Bu Guru memberikan perintah istirahat untuk makan dan bersiap-siap untuk kembali ke sekolah. Apakah kalian tahu tempat wisata sejarah di Jakarta? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo menyimak. A. Berbagai objek wisata sejarah di Jakarta. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Jakarta sebagai kota besar sudah tentu dikenal banyak orang, baik orang Indonesia maupun orang luar negeri. Oleh karena itu, Jakarta banyak dikunjungi orang dengan berbagai keperluan. Kondisi Jakarta sekarang sudah banyak berubah. Di sana banyak ditemui gedung tinggi menjulang. Penghijauan di pinggir-pinggir jalan tampak subur. Taman kota yang rindang membuat udara di kota ini makin segar. Jalanan di Jakarta lebar dan bagus. Sekarang di Jakarta ada alat transportasi yaitu busway. Apakah anak-anak pernah naik busway? Jakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Kota Jakarta memiliki banyak tempat rekreasi. Tempat rekreasi di Jakarta banyak macamnya. Salah satu objek wisata di Jakarta adalah objek wisata sejarah. Misalnya, objek wisata museum, monumen, dan masih banyak lagi. Tempat wisata bersejarah
memiliki daya tarik karena bisa mendapatkan kesenangan dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi masyarakat. Mengunjungi objek wisata bersejarah bisa membuat kita lebih mengenal sejarah bangsa. Yang pertama, Ibu akan membacakan objek wisata sejarah di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara terdapat beberapa tempat rekreasi bersejarah yang sering dikunjungi masyarakat. Antara lain, yang pertama ada Museum Bahari. Ya, jadi Museum Bahari ini adalah museum yang di dalamnya tersimpan benda-benda bersejarah di bidang kelautan atau kebaharian. Yang kedua, ada Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan tempat kapal melakukan bongkar muat barang. Yang ketiga, ada Kampung Luar Batang. Kampung Luar Batang adalah alternatif wisata bagi penduduk Jakarta Utara. Berlokasi di belakang Museum Bahari, Kampung Luar Batang adalah sebuah peninggalan sejarah yang dipercaya sebagai permukiman tertua di Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1630. Baik, kita lanjut saja ya, langsung ke nomor 2. Objek wisata sejarah di Jakarta Pusat. Ada banyak tempat rekreasi yang dikunjungi masyarakat di Jakarta Pusat. Beberapa tempat rekreasi di wilayah Jakarta Pusat antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Monumen Nasional atau Monas. Monas dikelilingi oleh Jalan Medan Merdeka. Kendaraan umum banyak yang melintas di jalan tersebut. Monas terdiri atas beberapa bagian. Sebagai berikut. Yang pertama ada ruang diorama, ruang kemerdekaan, pelataran cawan, tugu, dan api. Oke, tempat wisata di Jakarta Pusat yang kedua ada Museum Gajah. Museum Gajah juga disebut Museum Nasional. Museum ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat berhadapan dengan Monas. Di museum ini tersimpan berbagai benda sejarah berupa patung-patung dan peralatan rumah tangga yang digunakan pada zaman dahulu. Di museum ini juga dapat ditemukan perhiasan, gerabah, sejarah tradisional, dan gamelan peninggalan zaman dahulu. Yang ketiga ada Tugu atau Monumen Proklamasi. Tugu proklamasi dibuat untuk mengenang tokoh proklamator dan tempat terjadinya peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamator adalah tokoh yang membacakan teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, selanjutnya objek wisata di daerah Jakarta Pusat yang keempat yaitu ada Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kemudian yang kelima ada Gedung Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat dan dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, nomor 3, objek wisata sejarah di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur juga ada beberapa tempat rekreasi yang sering dikunjungi masyarakat, terutama pada saat liburan. Beberapa tempat rekreasi di wilayah Jakarta Timur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang kita tahu, ada Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII. Taman Mini Indonesia Indah adalah sebuah taman yang di dalamnya terdapat anjungan dari provinsi-provinsi di Indonesia dalam ukuran kecil. Anjungan berupa rumah adat dan di dalamnya terdapat kebudayaan daerah seperti pakaian adat, senjata tradisional, dan kebudayaan lainnya. Taman Mini Indonesia Indah terletak di Kecamatan Pasar Rebo. Di Taman Mini Indonesia Indah terdapat beberapa museum, antara lain Museum Keprajuritan, Museum
Peragaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disingkat IPTEK, Museum Komodo, Museum Minyak dan Gas Bumi atau Migas. Di Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat beberapa taman, antara lain Taman Anggrek, Taman Burung, ya. Kemudian selain itu di sana juga terdapat beberapa tempat rekreasi yang diminati masyarakat, antara lain kolam renang, Taman Renang Ambar Tirta, Istana Anak, Kereta Gantung, Teater Keongmas, ya. Di Teater Keongmas kita dapat menyaksikan film kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia yang ditampilkan pada sebuah layar raksasa. Oke, yang kedua, objek wisata sejarah di Jakarta Timur ada Monumen Pancasila Sakti. Yang ketiga, jadi hanya ada 2 objek wisata sejarah di Jakarta Timur yang disebutkan dalam buku ini. Yang pertama tadi ada Taman Mini Indonesia Indah, yang kedua adalah Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti adalah monumen untuk mengenang para pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi adalah pahlawan yang gugur atau menjadi korban gerakan G30 SPKI. Monumen ini terletak di Jalan Pondok Gede, daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah para jenderal TNI Angkatan Darat diculik oleh PKI. Ya, oke. Selanjutnya adalah nomor 4, kita akan membicarakan tentang objek wisata sejarah di Jakarta Barat. Yang pertama ada Museum Fathahillah. Di museum ini tersimpan benda-benda kuno bersejarah. Bangunan ini merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda. Di museum ini terdapat penjara bawah tanah. Penjara tersebut untuk menahan para pemberontak yang melawan Belanda. Museum Fathahillah terletak di Kecamatan Taman Sari. Selanjutnya, objek wisata sejarah di Jakarta Barat ada Museum Keramik. Museum Keramik terletak di Museum Fathahillah. Museum ini juga tersimpan benda-benda keramik peninggalan zaman dahulu. Selanjutnya yang ketiga ada Museum Wayang. Museum Wayang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27, sebelah barat dari Museum Sejarah Jakarta. Museum Wayang menempati lahan bekas gereja Belanda Ou Hollandeskerk dan gereja New Hollandeskerk pada tahun 1736 sampai 1808 yang kemudian hancur akibat gempa bumi. Selanjutnya, objek wisata sejarah di Jakarta Barat yang keempat ada Museum Bank Mandiri, ya. Kemudian ada Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Jakarta Barat, depan stasiun Beos Kota. Museum ini menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara hingga terbentuknya Bank Indonesia pada tahun 1953 dan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Oke, baik, selanjutnya kita akan ke nomor 5. Objek wisata sejarah di Jakarta Selatan. Yang pertama ada Museum Satria Mandala. Ya, yang kedua ada Museum Reksa Arta. Museum Reksa Arta cukup menarik karena museum ini menyimpan sarana pembuat uang pada zaman dahulu. Sesuai dengan namanya, yaitu reksa yang berarti menjaga dan arta yang berarti uang. Museum yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan ini mempunyai koleksi mesin uang yang masih terawat dengan baik. Misalnya, mesin uang yang digunakan untuk mencetak uang rupiah pertama kali, Museum Reksa Arta beralamat di Lebak Bulus nomor 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang manfaat tempat rekreasi bersejarah. Tentunya tempat rekreasi bersejarah memiliki banyak manfaat ya. Oke, Bu Guru akan coba menyebutkan apa saja manfaat dari berkunjung ke tempat rekreasi bersejarah. Tempat rekreasi banyak memberikan manfaat terhadap para pengunjung atau penduduk sekitar tempat rekreasi. Manfaatnya antara lain adalah manfaat tempat rekreasi bagi para pengunjung antara lain adalah menghilangkan kejenuhan, menambah pengetahuan,
menambah pengalaman, menghibur hati, mengagumi hasil karya orang lain, menambah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, manfaat tempat rekreasi bagi penduduk sekitar tempat rekreasi antara lain menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti yang kalian suka lihat ya, kalau di tempat rekreasi biasanya ada yang menjual makanan, minuman, ataupun souvenir yang menarik dari tempat tersebut, kaos dan sebagainya. Nah, itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang berdagang macam-macam pernak-pernik yang berhubungan dengan tempat rekreasi tersebut atau makanan khas daerah tersebut ya. Yang kedua, meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, menikmati sarana yang ada. Kita lanjut ke C, tata tertib di tempat rekreasi bersejarah. Gambar perilaku antre di samping adalah salah satu contoh sikap mematuhi tata tertib di objek wisata. Tata tertib di objek wisata sejarah merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua pengunjung tempat rekreasi. Tata tertib ini dibuat untuk menciptakan ketertiban di tempat rekreasi, sehingga para pengunjung merasa aman dan nyaman. Semua pengunjung wajib mematuhi tata tertib di tempat rekreasi. Pengunjung yang melanggar tata tertib dapat dikenai sanksi. Beberapa tata tertib yang biasanya ada di tempat rekreasi antara lain: 1. Membuang sampah pada tempat sampah. 2. Ikut menjaga fasilitas yang ada. 3. Membayar karcis masuk. 4. Menjaga kelestarian pohon di taman. 5. Berbudaya antre dengan tertib. 6. Memelihara kebersihan dan keindahan. 7. Menjaga ketertiban dan kesopanan. Ayo bercerita. Perhatikan gambar berikut ini. Manakah yang termasuk sikap yang baik dan tidak baik? Ceritakan isi gambar di depan kamera ya. Lalu kemudian kirimkan gambar kalian, tugas kalian sebagai tugas pertama dari Bu Guru. Ya. Yang pertama, beri tanda checklist pada kotak yang sesuai. Nomor 1, menurutku sikap tersebut termasuk sikap baik atau tidak baik. Lalu berikan alasannya. Yang kedua, menurut sikap tersebut termasuk sikap baik atau tidak baik. Berikut alasannya. Yang ketiga, menurutku sikap tersebut termasuk sikap baik atau tidak baik. Sebutkan alasannya. Menurutku sikap tersebut termasuk sikap baik atau tidak baik. Berikan alasannya. Dan yang kelima, terakhir, menurutku sikap tersebut termasuk sikap baik atau tidak baik. Yang D, selanjutnya, menuliskan pengalaman ke tempat sejarah di Jakarta dengan berbahasa Inggris. Jika kalian sudah mendapatkan tugas membuat laporan kunjungan ke museum, lalu terjemahkanlah pengalaman kalian ke dalam bahasa Inggris. Ayo menulis. Tuliskan cerita pengalamanmu mengunjungi objek wisata sejarah di Jakarta dalam bahasa Inggris di selembar kertas. Mintalah bantuan orang tuamu untuk mengerjakan tugas ini dan presentasikan di depan kamera. Atau jika kalian sebelumnya pernah pergi ke salah satu museum atau tempat rekreasi bersejarah di Jakarta, kalian bisa menceritakannya kembali dan menuangkan pengalaman kalian sebagai tugas kalian hari ini. Selanjutnya, refleksi. Apa sajakah tempat rekreasi di Jakarta yang kamu ketahui? Sudah berapa tempatkah yang pernah kamu kunjungi? Baik, Bu Sekar akan membacakan rangkuman. Perhatikan baik-baik ya, anak. Yang pertama, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Jakarta sebagai kota besar sudah tentu dikenal banyak orang, baik orang Indonesia maupun orang luar negeri. Yang kedua, di Museum Bahari tersimpan benda-benda bersejarah di bidang kelautan atau kebaharian. Yang ketiga, Museum Bahari juga menampilkan koleksi biota laut.
data-data jenis dan sebaran ikan di perairan Indonesia, dan aneka perlengkapan serta cerita dan lagu tradisional masyarakat nelayan Nusantara. Yang keempat, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan tempat kapal melakukan bongkar muat barang. Zaman dahulu tempat ini menjadi pelabuhan tersibuk dan berjaya. Yang kelima, Kampung Luar Batang adalah alternatif wisata bagi penduduk Jakarta Utara. Yang keenam, Museum Gajah juga disebut Museum Nasional. Museum ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat berhadapan dengan Monas. Yang ketujuh, Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau biasanya disingkat menjadi Munasprok. Munasprok ini merupakan kawasan yang cukup penting. 8. Museum Sumpah Pemuda adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat, dan dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Yang kesembilan, Museum Keramik terletak di sekitar Museum Fathahillah. Yang ke-10, tata tertib di objek wisata sejarah merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua pengunjung tempat rekreasi. Baik, itu saja yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi dari Ibu Sekar hari ini. Sebagai akhir, jangan lupa subscribe dan like, kemudian tulis di kolom komentar sebagai absen hari ini. Ya, tulis nama, kelas, dan kemudian hadir pada kolom komentar. Jangan lupa kalian juga boleh menuliskan kritik dan saran agar Bu Sekar bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan apa yang kalian bayangkan atau imajinasikan. Mungkin kalian punya pengalaman menarik atau kalian punya ide menarik yang Bu Sekar kenapa nggak seperti ini aja gitu, boleh ya. Nanti ide-ide kalian ya akan Bu Sekar realisasikan di video Bu Sekar ya. Bagi ide yang paling menarik itu akan Bu Sekar gunakan, insya Allah akan Bu Sekar tampilkan. Jadi ide kalian akan sangat Ibu hargai dan Ibu harapkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.